Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 15 Desember 2024, pukul 9 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak di ibadah ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Dalam rangka memasuki perayaan Natal Kristus tahun 2024, maka pihak Bank Indonesia Cabang Ambon akan melakukan penukaran uang pecahan kecil nominal 20.000 sampai Rp1.000 pada hari ini, Minggu 15 Desember 2024, setelah ibadah pagi hingga pukul 13 WIB, bertempat di halaman Gereja Maranatha. Demikian untuk diketahui. Penerimaan kolekta Minggu 8 Desember 2024 pukul 9 WIB sebesar Rp16.183.500. Syukur sebesar Rp3.450.000. Persepuluhan sebesar Rp2.440.000 dan sarana fisik sebesar Rp998.000. Penerimaan kolekta Minggu 8 Desember 2024 pukul 18 WIB sebesar Rp6.906.400. Syukur sebesar Rp244.000. Persepuluhan sebesar Rp810.000. Sarana fisik sebesar Rp104.000. Ibadah Minggu 15 Desember 2024 saat ini dilayani oleh Pendeta P. Salinusa. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat Bukit Doa dan Majelis Jemaat GPM Getsemani. Pembacaan Alkitab dari Yesaya 61 ayat 1 sampai 11. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Sekolah Dian Harapan. Lagu prosesi masuk pada pelayanan saat ini nyanyian PKJ nomor 13 ayat 1 dan 2. Lagu untuk jabat tangan nyanyian Kidung Jemaat nomor 388. Jemaat setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu kami mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah Minggu Adventus ketiga ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 15 Desember 2024. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu, MPH Ketua, Pendeta M. Takaria, MSc Sekretaris.
Firman Tuhan, mari kita menghadap hadirat Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Beritakanlah tahun rahmat Tuhan akan datang, dan bersukacitalah akan pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai di minggu Adventus yang ketiga ini. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Amin. Haleluya. Di Minggu Gaudate ini, kita bersukacita dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Kedatangannya menilik dunia yang terancam akibat perilaku kita yang kejam, juga bagi kita yang dengan penuh penyesalan terhadap dosa-dosa yang dilakukan. Marilah merendahkan diri di hadapan Allah dan memohon belas kasihan-Nya. Marilah kita mengakui setiap kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan dan memohon pengampunan-Nya. Ya Yesus Kristus, Anak Domba Allah,
Kami mengakui pelanggaran-pelanggaran kami yang kami perbuat bagi sesama, bahkan juga ciptaan yang lain. Kami mohon, tahirkanlah kami dan bimbinglah kami ke jalan yang benar. Sebab di dalam Kristus yang kita nantikan kelahirannya itu, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Oleh sebab itu, bersukacitalah di dalam Tuhan. Mari dipersilakan berdiri. Persiapkanlah hidupmu akan kedatangan Kristus sebagai Raja Damai. Biarlah pengharapanmu menyala-nyala di atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, sehingga engkau memperoleh hidup yang kekal dan sukacita akan menjadi kepunyaanmu. Besar di kehidupanku, sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang terang, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Berteman bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pembacaan Alkitab kita di minggu ini terambil dari kitab Yesaya. Yesaya pasal 61 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Mendahulunya kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam Kristus, firman yang hidup, dalam sukacita kami berkebaktian memuji dan memuliakan nama-Mu di minggu ketiga Adventus. Kami berterima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami membaca dan mempelajari kebenaran firman-Mu. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus ketika kami membaca, bahkan ketika firman ini akan dihotbahkan
oleh hamba-Mu pelayan firman, supaya kami sungguh mengerti apa yang mau Tuhan ajarkan kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Ini kami Bapa, berfirman dan bersabdalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 61 ayatnya yang pertama hingga yang ke-11 di bawah judul perikop Kabar Selamat kepada Sion. Ya Tuhan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitahu tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut iman Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat pagi dan shalom. Semoga hari ini Bapak Ibu semua saudara-saudara diliputi sukacita, karena kita telah tiba di Minggu Adventus yang ketiga, atau biasanya disebut Minggu Gaudate, yang berarti sukacita. Minggu ini
menjadi minggu yang penting bagi kita setelah 2 minggu yang lalu kita masuk dalam masa raya Adventus. Masa Adventus ini sebenarnya dia menjadi penting bagi kita semua. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ada 3 lilin yang menyala di depan. 2 berwarna biru, 1 berwarna pink. Lilin biru pertama itu lilin pengharapan. Kita memulai masa raya Adventus itu untuk meletakkan pengharapan kita pada Yesus yang kita nantikan kedatangannya itu. Karena Adventus memiliki 2 makna, yaitu perayaan, kita menantikan Yesus yang kita rayakan kelahirannya, yaitu Natal, dan Yesus yang kita nantikan kedatangannya kembali. Hingga Adventus memiliki 2 makna itu. Lilin kedua di minggu kedua berwarna biru juga. Lilin kasih. Jika pengharapan itu sudah kita letakkan, maka kita juga harus memiliki dan memperkuat iman kita di dalam kasih. Merasakan kasih Kristus dalam hidup kita dan menebarkan kasih itu bagi sesama. Jadi pengharapan dan kasih itu dia memperkuat iman kita. Lalu di minggu ini, minggu ketiga, warna merah muda, lambang sukacita. Kita menambahkan sukacita itu di dalam hidup kita, sehingga pengharapan, kasih, dan sukacita itu membuat sehingga nanti di minggu keempat perasaan itu menjadi damai. Lalu kita bisa masuk Natal dengan damai. Itu sebenarnya makna Adventus. Jadi lilin yang kita nyalakan itu bahwa kita nyalakan pengharapan, nyalakan kasih, nyalakan sukacita, menerangi kehidupan kita. Dan itu berlangsung dalam 2 minggu yang telah berlalu dan minggu ini sampai minggu keempat. Begitu kira-kira makna Adventus. Tapi kita jujur saja bahwa makna itu mulai kabur atau agak kabur, karena di masa Adventus ini banyak sekali perayaan Natal yang sudah kita lakukan, gitu. Natal banyak sekali, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal sekarang ini Natal di mana-mana. Mungkin bisa jadi benar juga di Natal itu orang merayakan dengan penuh sukacita, merasakan damai sejahtera. Di Natal itu orang mengharapkan suasana-suasana yang damai yang dirayakan oleh banyak persekutuan itu. Tapi ada kepala sakit juga di situ. Yang biasa kepala sakit itu panitia, seksi acara, seksi usaha dana apalagi. Sementara di masa itu kita masih mempersiapkan diri kita untuk sampai pada puncaknya di tanggal 25. Ada banyak yang mengatakan ini sudah tradisi. Oke lah, tradisi. Ada yang mengatakan bahwa waktunya terlalu singkat, karena kalau kita bikin Natal mulai tanggal 25 sampai tanggal 30 waktunya singkat. Banyak orang mau bikin Natal. Tapi kalaupun itu sudah menjadi hal yang biasa kita lakukan, tetap makna Adventus tidak boleh hilang. Dia harus memperkuat kehidupan kita dan memperkuat juga kehidupan persekutuan, baik di dalam keluarga, tapi juga dalam kehidupan persekutuan jemaat dan di mana saja kita berada. Memang kalau kita bicara di bulan Desember, sejak Advent pertama, suasana menyambut Natal itu sudah terasa. Kita bisa lihat saja di dalam kota Ambon ini.
kerlap-kerlip lampu, hiasan pohon, banyak hiasan-hiasan Natal, lagu-lagu Natal. Kita bisa lihat semaraknya ditambah dengan Santa Claus di mana-mana. Dan itu semarak menyambut Natal. Tapi apakah makna Advent itu dia terasa di hati semua orang? Itu pertanyaannya. Karena seperti kata pepatah, dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Artinya apakah memang semua orang itu dia merasakan sukacita? Apakah semua orang juga saat itu dia betul-betul menikmati bagaimana cinta kasih itu bisa disebarkan? Menikmati cinta kasih Tuhan? Atau apakah memang di semua orang itu hidup di dalam pengharapan yang dia taruh betul-betul dalam kesungguhannya kepada Tuhan? Belum tentu. Maka kita butuh waktu untuk mempersiapkannya. Dan masa Adventus itu ada 4 minggu. Waktu yang kita pakai, dan ini sebenarnya singkat. Bila dibandingkan dengan nubuatan Nabi Yesaya pada Yesaya 61 tadi, ya disampaikan, lalu kemudian nanti menunggu penggenapannya. Kalau kita pakai patokan periode awal pemulihan Yudea di masa Yesaya, maka itu sekitar 520 sampai 400 sebelum Masehi. Dan itu waktu yang panjang bagi umat untuk mempersiapkan seluruh kehidupannya, dari keterpurukannya, dari keadaannya yang betul-betul berada dalam ketertindasan, untuk mereka bisa merasakan karya-karya Allah yang besar itu. Nubuatan yang disampaikan Yesaya itu memang berisi kabar baik. GPM juga menggunakan Yesaya 61 ayat 1 sampai 2 itu menjadi tema 5 tahunan. Sehingga semua bentuk pelayanan gereja itu mengarah pada memberitakan tahun rahmat Tuhan dan mengerjakan keselamatan itu. Setidaknya ada 4 hal yang bisa kita gali dari nubuatan itu. Dari Yesaya 61 itu. Karena di situ ada bukan cuma kabar baik, tetapi itu memberitakan janji rahmat Tuhan yang dinyatakan bagi umat, khususnya bagi umat Israel yang sedang dilanda kelemahan, tertindas, sedih, berduka dalam keadaan mereka ya. Lalu di situ dinyatakan bahwa Tuhan Allah sendiri bertindak menjadi pembebasnya, mengubah hidup mereka agar mereka sendiri dapat membangun kehidupan yang baru, bisa berdiri tegak di antara bangsa-bangsa dan tetap memuliakan Allah. Di titik itu ada janji Tuhan. Ada 4 hal setidaknya yang bisa dicatat di sini. Yang pertama itu kita bisa lihat pada ayatnya yang ke-7. Di situ ada janji untuk mengubah kehidupan dari yang tadinya terpuruk itu menjadi sejahtera. Atau katakanlah ada janji damai sejahtera di situ. Makmur, membawa sejahtera bagi kehidupan umat. Dan Allah mengerjakannya. Yang kedua, di ayat 8, ada janji mendapatkan sukacita abadi. Ada warisan 2 kali lipat. Tapi juga ada janji mendapatkan sukacita abadi. Allah mengerjakannya sendiri. Yang ketiga, menyangkut keturunan yang diberkati. Ayat 9. Allah mengerjakannya. Dan yang keempat itu adalah keselamatan dan kebenaran. Nah, ada keselamatan dan umat yang dibenarkan oleh Allah. Ada konsep penebusan di bagian itu. Dan dia mengerjakannya sendiri. Setidaknya ada 4 hal yang kita bisa dapat dari nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya melalui Yesaya 61 yang baru kita baca tadi.
Lalu kapan digenapinya nubuatan itu? Kira-kira 500 tahun kemudian, di suatu hari Sabat, Yesus masuk ke satu rumah ibadah di kota Nazaret. Dia menemukan nats Yesaya dibuka, lalu di situ tertera sesuai yang disaksikan dalam Injil bahwa dia tertera di situ Yesaya 61 ayat 1 dan 2 kurang lebih seperti itu. Lalu dia berkata kepada orang di Nazaret, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarkannya. Injil Lukas pasal 4 ayat 18, 19 sampai dan juga 21. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengar. Jadi range waktu nubuatan itu disampaikan sampai di saat zaman Yesus 500 tahun. 5 abad. Waktu yang diberikan bagi umat untuk mempersiapkan dirinya menyambut Mesias itu. Tapi kita yang hidup di masa kini memaknainya bahwa janji itu telah digenapi dan terjadi di dalam diri Yesus Kristus. Yesaya ini itu banyak digunakan atau ditafsirkan berhubungan langsung dengan kehadiran Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Jadi kegenapan janji itu telah terjadi di dalam diri Yesus Kristus. Keempat hal yang ada di dalam nubuatan itu, damai sejahtera, sukacita, berkat turun-temurun, keselamatan, penebusan, kebenaran itu tergenapi di dalam Yesus Kristus. Maka Advent ini menjadi penting bagi kita, karena dialah yang menggenapi segala nubuatan itu. Advent ini menjadi penting bagi kita karena Yesus yang menggenapi janji Allah itu memberikan damai sejahtera, sukacita, berkat, keselamatan, dan kebenaran bagi semua orang yang percaya kepadanya. Apalagi di situ disebutkan dalam Yesaya itu, janji Tuhan memberikan sukacita abadi. Dan dia mengena dengan tema kita di hari ini. Ketika seruan bersukacitalah itu disampaikan, karena ada soal ini, ada sukacita abadi. Ini menjadi penting bagi kita karena semua orang pasti menginginkan sukacita. Siapa sih yang tidak mau bahwa tiap hari dia hanya mengalami sukacita saja? Semua orang pasti pilih lebih baik senang, lebih baik dipenuhi sukacita. Siapa juga mau tiap hari menangis, sedih, susah, masalah? Semua orang menginginkan sukacita dibandingkan duka cita. Akibatnya yaitu bahwa kita sering memilih lebih suka senang daripada susah. Lalu kita kemudian sendiri yang merancangkan berbagai bentuk sukacita itu supaya kita bisa senang, hati senang, bisa gembira. Kita bisa bikin nyanyian-nyanyian, bernyanyi, joget, bikin malam gembira, atau bikin segala sesuatu yang menyenangkan. Dan itu kita bisa lakukan. Cuma dalam hidup ini ada yang bisa kita pilih, tapi ada yang tidak bisa kita atur sesuai keinginan kita. Karena kalau memang semua orang bisa pilih, maka dia akan pilih senang terus. Tapi ada waktu susah yang tiba-tiba datang, kita tidak bisa menolaknya. Ada hal yang kita bisa lakukan, tapi ada hal yang tidak bisa kita tolak. Kita tidak bisa menolak bila suatu ketika kesulitan, kesedihan, duka nestapa itu tiba-tiba datang. Tapi saudara-saudara, hari ini firman Tuhan memberikan kita pengertian tentang apa itu sukacita yang abadi. Sukacita itu adalah rahmat atau anugerah yang diberikan Tuhan bagi kita. Dia tidak perlu dicari sebenarnya. Itu anugerah, itu rahmat.
memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang, itu bicara tentang juga sukacita abadi yang diberikan sebagai rahmat itu. Lalu itu tergenapi di dalam Yesus. Sukacita yang menjadi rahmat dan anugerah yang diberikan itu adalah sukacita yang tidak bisa hilang dengan gampang. Karena kita diberikan oleh Allah. Tapi kalau soal kenapa sampai orang tidak merasakan sukacita, itu soal karena dia tidak menerimanya atau menolaknya, atau mungkin karena dia menolak kasih karunia Allah itu. Kita bisa berkata bahwa hidup ini ada dia pun pasang surut, ada suka dukanya, ada susah senangnya, silih berganti. Kadang-kadang kita menjadi marah dan sukacita itu menjadi hilang. Kadang-kadang kita menjadi emosi, tidak bisa mengontrol diri, sukacita itu menjadi hilang. Tapi soalnya yaitu bahwa kita tidak bisa mengatur bagaimana kita bisa menghadapi berbagai persoalan-persoalan, baik itu ringan maupun berat. Tapi hal yang pasti yaitu bahwa sukacita itu memang dia ada dalam diri kita, dan kita tidak boleh kehilangan sukacita itu. Karena itu adalah rahmat dan anugerah yang diberikan, dan itu disebutkan dalam Yesaya, sukacita abadi. Soalnya yaitu bahwa jika kita memahami sukacita itu menjadi anugerah yang Allah telah berikan, digenapi di dalam diri Yesus Kristus, maka semua orang percaya harus tetap ada di dalam pengharapan. Pada titik itu, pengharapan itu harus tertanam dan tertancap kuat. Makanya Alkitab bilang pengharapan itu seperti sauh yang kuat yang tertanam di belakang tabir. Di belakang tabir itu orang tidak tahu apa-apa. Tapi ketika sauh itu tertanam kuat, pengharapan itu tetap kuat. Jika pengharapan itu kuat, kita tidak akan kehilangan sukacita itu. Maka lilin pertama adalah lilin pengharapan, lilin kedua adalah lilin kasih. Sehingga pengharapan dan kasih itu menjadi kekuatan, sehingga kita tetap memiliki sukacita walau kesusahan bisa datang kapan saja. Jadi sukacita abadi adalah sukacita yang tertanam di dalam batin setiap orang beriman yang percaya bahwa selalu ada harapan, selalu ada pertolongan Tuhan, dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Meski kesusahan itu datang, kesusahan itu pun tak akan mampu mengalahkan kasih Kristus yang setia menyertai kita. Itu mesti diimani oleh setiap orang percaya. Meski masalah itu datang, dia tidak bisa menghentikan cinta kasih Kristus kepada kita. Karena dia setia di dalam segala perkara yang dilakukannya. Apalagi Bapak Ibu Saudari, Yesus sendiri berkata, bagi orang-orang yang taat, bagi orang-orang yang karena namanya menderita, tidak adil, dicela, dianiaya, difitnah, Yesus berkata, bersukacita dan bergembiralah, upahmu besar di sorga. Tinggal kita pilih, mau tetap percaya kepada Yesus lalu tidak kehilangan sukacita itu, atau memilih sukacita-sukacita yang semu yang bisa kita lakukan. Hari ini gembira, sebentar menangis. Hari ini senang, sebentar susah. Lalu kalau kita tidak mengimani Yesus, susah itu berkepanjangan. Jadi saudara-saudara, jika hari ini ada di antara kita semua, saudara-saudari, yang entah karena marah, karena kebencian, karena kecewa, karena sedih, susah, bahkan berduka, menjadi tidak bahagia, kita mesti pastikan bahwa meski hal-hal itu ada, kita tidak kehilangan sukacita abadi yang datang dari rahmat dan anugerah Tuhan itu. Sekarang ini orang bisa bebas mengekspresikan kegalauan pikirannya, kemarahan,
kebenciannya melalui media sosial. Dia bebas melakukannya. Dia tidak butuh lagi apakah perlu ada etiket atau etika. Karena orang bebas berekspresi macam-macam. Tapi apakah itu menandakan bahwa hidupnya dipenuhi sukacita? Belum tentu. Tuhan Yesus berkata di Injil Yohanes 14 ayat 28, "Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita." Ini janji Kristus. Dia telah datang, dia pergi, dia janji akan datang kembali, tapi kita tidak boleh kehilangan sukacita itu. Jadi sekali lagi bahwa memang ada banyak persoalan hidup yang kita hadapi. Ada banyak masalah yang kita hadapi. Tapi pastikan bahwa kita tidak kehilangan sukacita abadi yang datang dari Tuhan. Karena jika itu hilang dari kita, pengharapan pun hilang. Kasih pun juga hilang. Apalagi damai. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Rasul Paulus berkata, Roma 12 ayat 12, "Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa." Itu yang kita lakukan. Oleh sebab itu LPJ GPM telah membuat juga tata-tata kebaktian atau tata ibadah keluarga, sehingga keluarga itu bisa membangun pengharapan, iman, kasihnya itu secara lebih baik lagi menjelang Natal Kristus. Bertekun dalam doa, saling berbagi, saling memberikan teladan-teladan yang baik. Itu yang mesti kita lakukan. Sehingga ketika orang berada dalam ketidaksadarannya melakukan hal-hal yang kemudian menyusahkan, karena susah itu bisa datang tiba-tiba kapan saja tanpa kita minta. Tapi ada juga yang bisa bikin susah diri sendiri gara-gara kelakuannya. Kita bisa lihat di media sosial banyak itu. Orang bertindak tanpa kontrol, dari belakang baru minta maaf. Nasi sudah jadi bubur, kecuali bikin bubur itu jadi bubur ayam. Jadi di dalam masa persiapan menantikan Kristus itu, maka tetaplah bersukacita walau masalah itu banyak. Jangan kehilangan sukacita. Pertolongan Tuhan itu datang karena pengharapan kita itu ada. Cinta kasih Tuhan itu tetap ada karena kita mengimaninya dengan sungguh-sungguh. Itulah yang harus kita lakukan. Dan itu pula yang kita mesti ajarkan turun-temurun kepada generasi-generasi kita yang berikutnya, sehingga keluarga dan keturunan pun bisa menikmati jaminan. Karena ini jaminan yang Allah berikan bagi kita. Maka di masa persiapan menanti kedatangan Yesus Kristus itu, Bapak Ibu Saudara, penuhilah sukacitamu. Bawalah seluruh harapanmu dalam doa yang sungguh kepada Tuhan. Ada banyak orang punya harapan. Ada yang gagal. Ada yang patah semangat. Tapi harapan itu tidak boleh selesai di hari ini. Karena segala kegagalan itu menandakan cerita kita dengan Tuhan belum selesai. Ada banyak rencananya yang tidak bisa kita selami dengan akal manusia dan pikiran manusia. Tapi pengharapan itu penting. Karena di situ Allah menyatakan kasih-Nya yang luar biasa. Bawalah doa dalam harapan-harapanmu yang sungguh kepada Tuhan. Nikmati hidup ini juga dengan penuh rasa syukur. Meski hari ini bisa baik, besok mungkin tidak baik. Tapi mengucap syukur itu adalah penting. Karena nafas kehidupan itu masih Tuhan berikan. Jangan lupa menolong orang-orang susah, meski kadang kita juga susah. Karena firman ini diberitakan kepada orang-orang yang susah. Maka kita patut berbagi juga dengan orang-orang yang susah. Karena disitulah kita menunjukkan wajah Allah.
Berbagilah hal yang baik dan dapat diteladani oleh banyak orang. Karena itu tandanya kita juga berbagi sukacita kepada banyak orang. Dan janganlah takut bila kesusahan datang, karena kasih Kristus adalah jaminannya. Jadi mengakhiri khotbah ini, saya membawa satu pantun. Buah pala di rumah tiga, jaga pilih dan cuma-cuma. Sudah ada di minggu ketiga, jaga hati dan sukacita. Amin, Bapak Ibu. Bersama-sama dengan semua orang percaya, kita akan mengaku iman kita kepada Tuhan. Mari dipersilakan berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dipenuhi pada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit dari orang mati, naik ke sorga di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Tuhan Yesus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur. Jemaat, kedatangan Yesus Kristus ke dunia membawa damai sejahtera. Bersukacitalah dan persembahkanlah tanda syukur dan hidup bagi kemuliaannya sambil tetap bersyukur, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah. Yang mengalir tiada
jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah persembahan syukur umat-Mu Bapa. Terima jua sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu, guna pakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan di dunia ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Jemaat, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Sekolah Dian Harapan. Persilakan. Shalom. Perkenalkan, kami dari Sekolah Dian Harapan, khususnya elektif musik dan vokal. Di sini kami akan mempersembahkan pujian, yaitu medley lagu Natal. Semoga pujian yang kami naikkan ini dapat mengingatkan kita semua bahwa Tuhan Yesus begitu luar biasa baik dalam kehidupan kita, dan biarlah sukacita Natal selalu ada di dalam setiap hati kita.
Terima kasih untuk adik-adik dari Sekolah Dian Harapan. Ini keturunan-keturunan yang diberkati. Mereka bisa menyanyikan dengan sukacita, namun kita sadar bahwa kita kurang lagu-lagu Adventus. Makanya terpaksa adik-adik menyanyi lagu Natal di bahasa Adventus. Mungkin kedepannya kita bisa lebih punya lagi lagu-lagu bertema Adventus, sehingga tidak didominasi oleh lagu-lagu Natal dan Adventus kehilangan maknanya. Terima kasih untuk segala persembahan pujian yang disampaikan. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang hadir saat ini, para pelayan yang juga melayani, pelayan khusus, dan juga semua pendukung liturgi yang melayani di hari ini. Semoga kita diliputi dengan sukacita dan diberkati selalu oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, di hadapan kekudusan-Mu kami datang. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Nah, hanya oleh rahmat-Mu kami bisa tetap menikmati kehidupan ini, meski hidup ini tak selalu indah. Namun kasih-Mu lebih dari segalanya, dan membuat kami menjadi mengerti tentang betapa besar kuasa-Mu Tuhan. Ya Allah, Firman-Mu di hari ini menyadarkan sekaligus menguatkan kami bahwa anugerah sukacita abadi telah Engkau berikan di dalam anak-Mu, Yesus Kristus. Kami semua menikmati kegenapan janji-Mu, yakni menikmati damai sejahtera, sukacita, keselamatan, dan dibenarkan turun-temurun. Terima kasih Bapa, karena kasih Kristus telah menjadi jaminan bagi kami. Ya Allah, di dalam Yesus Tuhan kami mohon kuasa Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami yang masih terbelenggu oleh dendam, oleh kebencian, kemarahan, kecewa, sedih, bahkan sakit hati yang menghalangi hadirnya sukacita itu. Mampukanlah kami agar tetap kuat dalam pengharapan dan percaya bahwa Engkau sanggup mengatasi berbagai masalah hidup kami. Tuhan, tolonglah kami yang ada dalam derita karena sakit dan beban-beban hidup yang terus melingkupi hidup kami. Pulihkanlah kami dari semangat kami yang patah, dari segala kerugian, kegagalan, dan bahkan dosa-dosa yang kami perbuat. Lalu bukalah jalan bagi kami ya Tuhan, untuk semakin merasakan sukacita di dalam keluarga kami, juga dalam kehidupan persekutuan kami di mana saja kami berada. Dan kami mohon Tuhan, lindungilah kami dari segala yang jahat, agar kami tidak menjadi mangsa kuasa-kuasa kejahatan. Ya Tuhan, berikan pula kekuatan dan sukacita bagi hamba-hamba-Mu yang telah Tuhan pilih untuk melayani sebagai pelayan-pelayan khusus, para pendeta, penatua dan diaken, para kosor, para pendukung pelayan liturgi, juga orang-orang yang membantu dan menopang pelayanan gereja-Mu, supaya pekerjaan-Mu tetap menjadi pekerjaan yang manis dan penuh sukacita. Kami mohon kuatkan para pelayan-Mu yang melayani secara khusus di wilayah Klasis Kota Ambon, di gedung Gereja Maranatha, juga di jemaat-jemaat yang tersebar di wilayah pelayanan Klasis Kota Ambon, agar para pelayan-Mu ini yang melayani, mereka melakukannya dengan penuh sukacita, supaya pekerjaan-pekerjaan pelayanan ini terus berbuah dan diberkati Tuhan. Gereja-Mu Tuhan sedang bergumul untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan mengerjakan keselamatan melalui berbagai bentuk pelayanan, mulai dari tingkat sinodal, klasis, hingga di jemaat-jemaat. Maka mampukanlah kami, baik pelayan maupun umat-Mu Tuhan, untuk tetap setia menjalankan tugas menanam dan menyiram ini, meski tantangan gereja semakin kuat di tengah-tengah perkembangan dunia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah semua pekerjaan dan pengabdian kami ya Tuhan, baik di dalam lingkup gereja maupun masyarakat. Doa ini kami naikkan pun
kami bawa pun juga bagi kehidupan bangsa dan negara kami, bagi Maluku, bagi kota Ambon, agar tetap ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Berikanlah hikmat bagi pemerintah dan seluruh aparatur negara di semua level, mulai dari pusat hingga daerah-daerah, agar tetap mengabdi bagi kesejahteraan rakyat dan masyarakat. Tuhan, hanya oleh kuasa-Mu, keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan bisa ditegakkan bagi orang-orang yang lemah dan tertindas sesuai janji-Mu. Maka kami serahkan semua permohonan dan harapan kami ke dalam tangan dan kehendak-Mu, ya Tuhan, dengan segala keberadaan kami. Sucikan dan layakkanlah kami orang berdosa ini oleh cinta kasih, oleh rahmat dan anugerah-Mu. Doa ini Tuhan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkanlah doa kami dan doa yang kami umat-Mu ucapkan bersama-sama ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Jemaat bersukacitalah menantikan kedatangan Yesus Kristus Raja Damai dengan penuh pengharapan. Persiapkanlah kedatangannya dengan segenap jiwa ragamu dan akal budimu, serta berilah dirimu sebagai saksi-saksi iman. Yakinlah bahwa sukacita dan pengharapanmu harus menyala-nyala seperti api untuk menerangi yang gelap. Untuk itu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan akan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Amin, amin, amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk untuk ada dalam doa secara pribadi. Ibadah ini boleh selesai. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat memasuki Adventus yang ketiga dengan seluruh penuh kehidupan saudara-saudari bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Bapak Ibu silakan berjabat tangan. Tapi kami juga mau lewat wilayah situ untuk juga bertemu tangan dengan Bapak Ibu saudara-saudari semua. Jadi tolong jalannya juga diberikan kepada kami para pelayan. Terima kasih. Tuhan berkati.
Berkata